kabar semuanya? Luar biasa. Kita akan mulai ibadah Natal pagi hari ini. Sebelumnya kami minta untuk Oma, saya mau berdoa untuk mulai ibadah Natal hari ini. Terima kasih dari Bapak Ibu, adik-adik, terima kasih. Sebelum acara Natal dimulai, mari kita bersatu dalam doa. Saya katakan, segala puji dan hormat bagi Bapa yang Maha Kudus, Bapa yang kami sapa dalam satu nama yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, pada pagi menjelang siang Engkau berkumpulkan anak-anak-Mu dari sekolah tingkat yang Tuhan menyertai kami masing-masing dari rumah ini sampai tempat ini dengan selamat. Terima kasih Bapak, kalau kesempatan saat ini kami akan mengadakan ibadah perayaan Natal. Kiranya Tuhan akan anak-anak kami sehingga acara Natal ini boleh dimulai dari awal pertengahan hingga akhir dengan baik, dengan penuh sukacita. Berkati kami semua yang ada di tempat ini bisa duduk tenang, dapat mendengarkan firman yang akan nanti dibawakan oleh hamba Tuhan. Dan kami juga teringat untuk saudara-saudara kami yang saat ini belum hadir, mungkin masih dalam perjalanan atau yang belum bisa hadir, karena Tuhan memberkati dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Shalom. Kita akan mulai ibadah hari ini. Kita pujikan lagu Satukanlah Hati Kami ya Tuhan. Dimohon untuk Bapak Ibu untuk berdiri. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan, mari Bapak Ibu kita bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam satu kasih. Bergandengan tangan dalam satu iman. Saling mengasihi di antara kami. Keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih. Bergandengan tangan dalam
kita pujikan lagi dengan pujian dari Pulau Benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi dalam surga tetap Tuhan yang kudus. Tak lelah bernyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Sekali lagi kita akan mendengarkan firman-Nya, sebelumnya kita pujikan. Kusiapkan hatiku Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berdiri. Hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku
hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu, firman-Mu, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini Tuhan, kami bisa berkenan tempat ini Tuhan. Juga sekali lagi kalau kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan Yesus urapi hamba-Mu Tuhan yang akan melayani-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk, kami persilahkan untuk hamba-Nya yang menyampaikan firman Tuhan. Shalom semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Tuhan. Ya, perkenalkan, nama saya Ibu Elina Dwi Rosa Mulyani Tias, atau bisa dipanggil dengan Ibu Mirin. Ya, saya jujur pertama kali datang ke tempat ini ya. Tetapi mungkin Bapak Ibu atau anak-anak sudah pernah bertemu dengan saya sebelumnya waktu berkunjung di sekolah internasional mungkin ya, tapi saya juga kurang tahu apakah sudah pernah bertemu apa belum, tapi senang rasanya hari ini saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu dan anak-anak sekalian di sini. Oke, tema hari ini yang akan saya bawakan adalah Allah hadir menyelamatkan keluarga. Apakah saya harus duduk atau berdiri? Berdiri aja. Berdiri aja. Oke. Oke, ini pertanyaan untuk adik-adik ya. Adik-adik, halo. Adik-adik di sini semuanya punya keluarga? Ya, sayang sama keluarga? Sayang sama papa mama, kakek nenek, adik kakak. Sayang
Sayang dia. Nah, semuanya dari kita punya keluarga, punya ayah, punya ibu, punya saudara, punya kakek nenek, dan Tuhan mengasihi kita semua, mengasihi semuanya, semua keluarga. Hari ini kita akan belajar bahwa Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga kita. Allah hadir secara pribadi untuk ada di hidup kita dan juga menyelamatkan keluarga kita. Oke, mari kita buka atau baca selanjutnya di Matius 1 ayat 21 sampai 24. Yaitu ia akan melahirkan anak laki-laki. Engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya, dan ia mengambil Maria sebagai istrinya. Nah, ini saya mengambil satu ayat saja di Matius 1 ayat 23, yaitu seorang perawan atau Maria akan mengandung dan akan melahirkan anak laki-laki, dan dia akan dinamai Immanuel, yang berarti Allah bersama dengan kita. Jadi Allah hadir secara pribadi untuk kita dan dikhususkan untuk kita, dan Allah mengaruniakan anaknya laki-laki yaitu Tuhan Yesus untuk kita. Apakah adik-adik masih ingat kelahiran Tuhan Yesus? Masih ingat? Ada yang ingat? Oke. Jadi kelahiran Tuhan Yesus itu bermula ketika malaikat Gabriel datang kepada Maria, dan ia bertemu Maria dan memberitahu bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan seorang bayi yang dinamakan Yesus. Kemudian Maria dan juga Yusuf pergi ke kota kecil yang bernama Bethlehem. Mereka ke sana dan mencari sebuah penginapan. Tetapi apakah mereka menemukan penginapannya? Tidak. Mereka sudah mencari-cari, tetapi semuanya penuh. Dan Tuhan Yesus akhirnya lahir di palungan domba atau di kandang domba. Tuhan Yesus tidak lahir di istana yang besar. Tuhan Yesus tidak lahir di rumah yang mewah, melainkan Tuhan Yesus hanya lahir di kandang domba. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah peduli untuk pada semua keluarga, termasuk keluarga kita. Tuhan tidak memandang kalau kita kaya atau kita biasa saja, tapi Tuhan untuk semuanya. Tuhan peduli untuk semua keluarga kita. Nah, keluarga Yesus ada siapa saja ya? Yesus punya ayah. Ayahnya bernama Yusuf. Yusuf adalah seorang atau pria yang setia kepada Tuhan, setia kepada Allah, karena ia mau untuk menikah bersama Maria sehingga mempunyai anak Tuhan Yesus. Dan Yesus punya ibu yang bernama Maria. Maria juga wanita yang taat kepada firman-Nya. Ketika malaikat Gabriel bertemu dengan Maria, Maria bilang, "Jadilah sesuai apa dengan kehendakku." Dan Yesus, di sini Yesus adalah anak yang istimewa. Yesus adalah anak yang dikaruniakan Tuhan, dan Yesus adalah seseorang
yang sangat dikasihi Allah yang akan menyelamatkan kita. Nah, Allah hadir di setiap keluarga kita di saat apapun kondisi kita. Mungkin saat kita senang, tentu saja Tuhan Yesus ada di sana. Kita senang dan kita bisa bermain bersama teman, bermain bersama orang tua, papa mama. Tuhan Yesus ada di sana. Kalau sedih, apakah Tuhan Yesus akan ada bersama kita? Ada. Tuhan Yesus selalu bersama kita. Kalau kita sedih, misalnya kita sudah berantem sama teman, kita sedang sedih, misalnya dengan orang tua, kita bisa berdoa, Tuhan Yesus, aku sedih, kiranya Engkau yang menghibur, kiranya Engkau yang memberikan hati yang baik untuk teman bisa bermain, dan juga hati untuk papa mama agar bisa bermain bersama. Tuhan Yesus akan datang di sana ketika kita berdoa dan kita bersedih. Dan ketika kita takut, apakah Tuhan Yesus di sana? Ya, Tuhan Yesus ada di sana. Ketika kita takut, Tuhan Yesus tahu, Allah tahu, dan kita bisa berdoa dan memohon biar Allah hadir di hidup kita. Kita bisa bilang, Tuhan Yesus, saya takut, kiranya Engkau yang bimbing, Engkau yang hadir dan memberi kedamaian. Dan Tuhan Yesus juga selalu hadir saat kita taat, saat kita berdoa. Tuhan Yesus akan selalu menghibur kita dan selalu memberi kita damai sejahtera. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk apa saja ya? Tuhan Yesus tentunya datang ke dunia untuk mengampuni umat-umatnya, mengampuni dosa manusia. Tuhan Yesus juga memberi damai untuk semua orang. Kita bisa berdoa agar semua orang diberikan damai, diberikan kasih, dan kita juga bisa mengasihi sesama. Kita bisa mengasihi teman, mengasihi keluarga, mengasihi guru-guru juga di sini. Dan Tuhan telah yang memampukan kita untuk kasih tersebut. Selanjutnya, Tuhan Yesus juga akan memberikan hidup kita yang baru. Hidup baru di sini berarti kita percaya kepada Tuhan dan mau menyerahkan diri kita kepada Tuhan untuk memuliakan namanya dan jadi berkat kepada yang lain. Nah, kita semua di sini, bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik dipakai Tuhan Yesus. Dan kita mungkin tidak tahu dan bertanya-tanya, bagaimana kita dipakai Tuhan Yesus? Saya tidak melakukan sesuatu yang mungkin besar, tetapi Tuhan Yesus melihat sedikit hal kecil yang dilakukan oleh kita semua. Misalnya saat anak-anak taat kepada orang tua, misalnya ayah dan ibu meminta tolong dan adik-adik membantu, mau menolong. Nah, itu adalah kita, cara Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan. Dan saat kita berkata sopan, berkata sopan kepada orang tua, berkata sopan dengan teman, dengan guru, jika ditanya menjawab dengan baik, Tuhan juga memakai kita dengan cara yang seperti itu. Dan kita dipakai Tuhan ketika mengasihi sesama. Kita mau misalnya memberi sesuatu, ketika kita melihat teman kita lupa membawa pensil warna atau snack jajan waktu di sekolah, kita bisa memberikan snack kepada teman kita, atau kita bisa meminjamkan alat tulis kita kepada teman-teman. Dan kita juga bisa berdoa untuk keluarga. Kita bisa berdoa, Tuhan,
berdoa untuk ayah, berdoa untuk ibu, berkati mereka. Itu juga hal yang Tuhan berikan untuk kita. Dan kita juga berdoa untuk anak-anak kita, berdoa untuk guru-guru kita, supaya Tuhan memberikan apa yang terbaik, apa yang kita bisa lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, ini merupakan contoh yang mungkin adik-adik bisa lakukan di rumah dan di sekolah. Siapa yang di sini setelah main membereskan mainannya? Ini bisa angkat tangan. Siapa? Oh ya, bagus. Ya. Nah, membereskan mainan ini juga adalah salah satu contoh ketika kita dipakai Tuhan dan kita melakukan hal yang baik. Setelah main, apakah kita langsung pergi meninggalkan mainan kita? Tidak ya, Ibu harap tidak. Harus dikembalikan dulu, ditaruh ke tempatnya dulu. Ya, setelah itu kita baru melakukan hal yang lain. Kemudian saat orang tua kita atau guru, bapak ibu guru meminta bantuan, bisa tolong ambilkan gelas atau bisa tolong belikan kopi di warung sebelah. Gitu. Kita bisa melakukannya dengan sukacita dan kita bilang ini gelasnya atau ini kopinya, seperti itu. Nah, kita juga bermain dengan rukun, bermain yang baik dengan teman-teman, dengan kakak adik. Dengan begitu kita bisa melakukannya dengan baik sesuai dengan perintah Tuhan. Dan selanjutnya ada mengucapkan terima kasih dan juga tolong. Siapa yang di sini kalau minta sesuatu mengucapkan terima kasih atau minta tolong? Ya, bagus. Hebat. Kalau kita meminta sesuatu, jangan lupa untuk mengucapkan kata tolong. Misalnya kayak, Bapak Ibu Guru, tolong ambilkan buku. Atau, Ibu, Bapak, tolong ambilkan nasi. Setelah seperti itu, apa yang harus kita katakan? Terima kasih. Terima kasih sudah diambilkan. Terima kasih sudah ditolong. Ya, bisa melakukannya? Bisa. Belajar kita semua bisa. Nah, jadi ya bagus. Jadi kita bisa melihat Tuhan Yesus sudah datang ke dunia untuk kita, khususnya untuk kita, dan Tuhan Yesus nanti menebus dosa kita. Dan apa yang harus kita lakukan? Kita dapat menyenangkan hati Tuhan dengan melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang memuliakan Tuhan, dan juga berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Dan jadilah anak Tuhan yang membawa kasih, yang membawa damai sejahtera di lingkungan kita, di sekolah, di rumah, maupun di mana saja. Baik, oke. Demikian firman pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal. Bukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Raja.
saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Kita sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan, biarlah itu menjadi kemuliaan untuk Tuhan. Tidak saatnya kita akan memasuki acara penyalaan lilin. Kita akan angkat satu pujian malam kudus. Dari bawah, dari atas ya. Untuk lilin yang pertama dinyalakan oleh Bu Ana sebagai Ketua Yayasan Rumah Firman.
Yang terhormat Ibu Ana Evianti selaku Ketua Yayasan Mutiara Rumah Pintar, dan yang kami hormati Ibu Sekti Dwi Andini dan Bapak Julian dari Waskita sebagai Kepala Sekolah TK dan juga SD sampai SMA Rumah Pintar. Yang terhormat juga mamah-mamah perwakilan dari POMD yang berkenan hadir, dan yang kami hormati juga Ibu Enio yang sudah berkenan untuk menjadi pembicara ibadah pada siang hari ini. Dan yang terhormat juga Bapak Ibu wali murid Rumah Pintar yang sudah menyempatkan hadir pada ibadah dan perayaan Natal pada siang ini. Dan yang saya kasihi murid-murid Rumah Pintar dari TK sampai dengan SMA yang saya kasihi. Semuanya shalom. Damai sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena ini bukan suatu kebetulan kita bisa bertemu hari ini pada siang hari ini, ya walaupun mungkin cuacanya mendung, tapi puji nama Tuhan, Tuhan belum turunkan hujan supaya siang hari ini kita bisa datang ke tempat ini untuk bersama-sama merayakan Natal ya, dengan penuh sukacita dengan seluruh keluarga besar Rumah Pintar. Saya ucapkan terima kasih untuk semua tamu undangan dan juga anak-anak yang sudah berkenan hadir pada siang hari ini untuk kita sama-sama bersukacita pada siang hari ini. Kiranya Natal yang kita rayakan saat ini bukan hanya event tahunan, ya bukan hanya sekedar rutinitas saja satu tahun sekali kita laksanakan, tapi biarlah Natal ini kita bisa memaknai bersama-sama. Kita bersukacita bersama merayakan Natal dan menghayati momen kelahiran Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Dan biarlah sukacita yang kita rasakan bersama-sama ini bukan hanya kita rasakan sendiri untuk kalangan kita sendiri, tapi biarlah sukacita yang kita terima pada siang ini kita bisa bagikan kepada saudara-saudara kita yang mungkin tidak seiman dengan kita. Apalagi tema Natal yang tadi sudah disampaikan, yaitu Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Ini bagi saya pribadi ini sebuah tema yang cukup luar biasa, karena tema ini mengingatkan kepada kita bahwa karya penyelamatan Tuhan Yesus itu bukan hanya melalui keluarga Yusuf dan Maria saja, tapi karya penyelamatan Yesus itu ada di setiap keluarga. Kita semua yang datang di sini adalah bagian dari keluarga, dan Tuhan hadir untuk kita semua tanpa terkecuali. Dan saya mengucapkan terima kasih juga untuk semua pihak yang sudah terlibat dalam berjalannya acara Natal pada siang hari ini, Rumah Pintar yang sudah membantu, dan juga khususnya untuk yayasan dan juga POMG yang sudah turut mendukung dan membantu terselenggaranya acara ibadah dan perayaan Natal pada hari ini. Dan maaf jika mungkin ada kesalahan atau hal-hal yang tidak berkenan dalam jalannya acara pada siang hari ini. Dan akhir kata, saya mengucapkan selamat Natal tahun 2025 dan juga tahun baru 2026. Damai dan sukacita Natal kiranya selalu bersama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih untuk Bu Moni yang sudah memberikan 1-2 patah kata. Yang kedua, kita akan menampilkan gerakan dan lagu oleh anak-anak SD dan SMP. Kami persilahkan untuk anak-anak maju ke depan.
Yayasan oleh Ibu Ana Eviana. Selamat siang semuanya. Terima kasih, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Erin, kemudian orang tua murid, timnya Kak Theo, kemudian guru-guru rumah pintar dan anak-anakku yang Bu Ana sayangi. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kasih, karena atas rahmat dan kasih-Nya kita dapat kumpul bersama dalam suasana penuh sukacita, yaitu di acara Natal di sekolah kita tercinta. Natal mengajarkan kita untuk saling mengasihi tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, ataupun budaya. Karena sejatinya kasih Tuhan melampaui batas-batas manusiawi dan menyatukan kita dalam semangat kemanusiaan. Dalam keberagaman ini, kita belajar bahwa perbedaan bukanlah alasan untuk menjauh, melainkan kesempatan untuk saling mengenal dan saling melengkapi. Seperti yang sudah kita lakukan bersama di rumah pintar ini, di sekolah kita tercinta ini, di mana dengan perbedaan kita saling asih, saling asah, saling asih dan saling asuh. Semoga perayaan Natal tahun ini menjadi momen untuk mempererat tali persaudaraan, menumbuhkan kepedulian, kemudian menyalakan semangat untuk terus berbagi kasih dalam keberagaman. Karena ketika kita hidup dalam cinta dan toleransi, di sanalah kita memuliakan Tuhan dalam tindakan yang nyata. Akhir kata, selamat Natal bagi anak-anakku, orang tua murid, dan guru-guru yang merayakannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Ana. Untuk selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Ketua POMG. Monggo Mama Darul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa telah melimpahkan rahmat sehat sehingga bisa berkumpul tanpa halangan suatu apapun. Yang kami hormati Ibu Ana Evianti selaku Kepala Yayasan Rumah Pintar Salatiga dan juga Ibu Sekti. Yang kami hormati orang tua wali murid, yang kami sayangi adik-adik Rumah Pintar. Selamat datang Kak Theo, terima kasih atas kerawuhannya. Dan juga Bu Irin, salam kenal dari kami. Meskipun kami sering kesana ya Bu Caca, tapi kami kadang gak ikut masuk, tidak berjumpa dengan Ibu. Bapak Ibu sedoyo, saya di sini menyampaikan ucapan selamat merayakan Hari Natal ya, mewakili seluruh orang tua wali murid Rumah Pintar Salatiga. Dan semoga kita semua, panjenengan dan kita semua selalu dilimpahkan kesehatan, kebahagiaan, rezeki berkah dan halal, dan juga kesabaran. Kalau Rumah Pintar itu tidak bisa lepas dari kata-kata sabar. Sabar, ikhlas, semoga selalu dilimpahkan kepada kita. Dan ucapan terima kasih kepada Bu Ana dan juga panitia penyelenggara, matur suwun sanget. Semoga kita semua Rumah Pintar selalu rukun, karena kerukunan Rumah Pintar ini tidak bisa diragukan lagi Bu Ibu. Kita tidak pernah membedakan agama, sosial. Semoga kita tetap selalu seperti ini selamanya ya Ibu-ibu. Dan juga kami semua mohon bantuannya, mohon dukungannya untuk program-program sekolah. Okay? Terima kasih kiranya dari saya, cukup sekian. Jika ada salah ucap, salah kata, saya pribadi mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Darul. Kita sudah selesai ibadahnya. Dimohon untuk Bu Iren untuk doa syafaat dan berkah. Mari Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, kita satukan hati, satukan semangat, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang bertahta di kerajaan surga, kami berkumpul di hari ini ya Bapak,
kami merayakan Natal bersama Rumah Pintar, dan kami bersyukur karena Engkau telah memilih kami dan kami selalu berada di tangan kasih-Mu ya Bapa. Dan biarlah Engkau selalu memberikan kami sukacita, memberikan hati damai sejahtera dan juga rasa peduli terhadap satu dengan yang lain ya Bapa. Terima kasih karena Engkau telah datang di keluarga kami ya Bapa. Engkau telah memberikan kami keluarga yang baik. Engkau telah memberikan keluarga kami yang sudah seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Dan kami ingin belajar untuk terus selalu berada mengikuti-Mu ya Bapa. Dan terima kasih. Sebentar lagi kami akan pulang atau melanjutkan kegiatan kami masing-masing. Kiranya Engkau yang selalu memberkati kami, kiranya Engkau yang selalu menopang tangan-Mu kepada kami ya Bapa, sehingga kami selalu berada di hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami serahkan semuanya kepada-Mu dan kiranya Engkau yang selalu bekerja di hati kami, di keluarga kami, dan di sekolah kami. Berkati pula guru-guru di Rumah Pintar ya Bapak. Biarlah tangan-Mu yang selalu bekerja. Berikanlah hati yang selalu bersukacita dan hati yang sabar untuk membimbing anak-anak-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami, inilah permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Oke, untuk anak-anak jangan pulang dulu ya. Siapa yang di sini mau hadiah? Oh, ya. Di sini ada banyak kado untuk anak-anak. Untuk yang TK bisa maju ke depan, ayo. Ayo. Hadiah aja. Ditemani aja, Uti. Oke, nanti aja. Yang pertama SD dulu. Yo, semua SD bisa maju ke depan. Cuma satu toh ini. Oh. Kalau nggak maju nanti nggak dapat. Iya, ayo. Ayo maju sini. Nanti nggak dapat loh. Ayo, ada yang belum? Coba ditunggu ya. Ayo Juan, diambil. Ayo berdiri. Aduh, mau hadiah? Iya, Bobo. Ya jangan maju, aku juga foto warna. Coba dia maju, ambil maju. Foto. Sana maju ambil. Masih ada yang SD? Ada yang belum untuk yang SD? Sudah semua ya? Sekarang untuk yang SMP. Ayo, yang SMP silakan maju. Buat aku. Oh bisa. Yogi. Sudah? Ada yang belum? Untuk yang SMP? Sudah semua? Sekarang untuk yang SMA. Pinter eh.